Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di Zoom meeting malam hari ini, tepatnya tanggal 5 Juni 2022. Alhamdulillah kembali kita bisa ketemu di acara satu luar biasa, yaitu Zoom meeting yang rutin kita adakan setiap hari Minggu. Untuk apa? Untuk hari ini betul-betul kita jadikan sebagai ruang untuk konsolidasi ya dan konsultasi ya, untuk supaya kita bisa sukses bersama-sama, untuk memastikan kita bisa sukses berjamaah ya 1 sampai 3 tahun ke depan. Jadi betul-betul Zoom meeting ini acara yang sangat penting Bapak Ibu. Bahkan buat kami, buat saya sendiri, Zoom meeting ini menjadi barometer ya sejauh mana perkembangan bisnis kita itu ya di Zoom meeting dari hari Minggu ke Minggu Bapak Ibu ya. Nah, itulah tolong Anda betul-betul perhatikan. Jangan sampai Anda tidak hadir di Zoom meeting dan pastikan tim Anda itu juga hadir di Zoom meeting supaya mereka tidak ketinggalan informasi, tidak ketinggalan materi yang kami sampaikan atau saya sampaikan setiap hari Minggu ya. Oke. Seperti yang sudah saya WhatsApp kepada Bapak Ibu semuanya, yang materi malam hari ini sangat-sangat penting sekali Anda harus pahami, harus Anda nanti praktekkan supaya Anda betul-betul mudah untuk membangun mitra baru ya. Mudah untuk menemukan ya mitra baru di bawah Anda ya. Nah, faktor-faktor apa yang hari ini ya membuat Anda itu mudah menemukan mitra baru ya. Jadi faktor apa saja sih ya yang membuat seseorang ya member AB ya itu mudah untuk menemukan ya ya mitra baru ya di bawah Anda ya. Nah, faktor apa yang hari ini benar-benar harus Anda perhatikan? Ya, selain faktor teknis yang sering saya sampaikan kepada Anda, tapi ada hal yang paling penting sebetulnya yang benar-benar ini menentukan segalanya Bapak Ibu, yaitu apa? Mindset Bapak Ibu. Ini kalau mindset Anda salah di awal, ya, maka dipastikan Anda akan sulit sekali menemukan mitra baru. Mindset apa yang harus Anda miliki di awal Anda hari ini memutuskan bergabung di AB atau menjadi member baru di AB dan seterusnya adalah apa? Anda fokus di bisnis ini, khususnya bisnis jaringan AB ini adalah fokusnya membangun aset. Bapak Ibu, ya. Jadi Anda bekerja itu membangun aset. Ya. Nah, asetnya ini siapa? Asetnya itu siapa? Ya, asetnya itu adalah tim inti, Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi, kalau dari awal Anda di sini salah, maka dipastikan Anda akan sulit sekali menemukan mitra baru di bawah Anda. Ya. Jadi, nyawanya bisnis jaringan itu ada di mana Bapak Ibu? Ya, ada di aset. Jadi nyawanya bisnis jaringan itu di aset. Jadi yang ditawarkan di bisnis jaringan itu sekali lagi adalah Anda cukup bekerja 1 sampai 3 tahun atau ya dalam waktu yang ya nggak lama lah ya, 1 atau 2 atau 3 tahun. Setelah itu Anda freedom, setelah itu Anda passive income, setelah itu Anda bebas waktu, bebas finansial, bebas hutang. Ya, itu yang ditawarkan bisnis jaringan Bapak Ibu. Ya, jadi mindset di awal itu harus Anda miliki. Nah, sebaliknya kalau Anda hari ini mindsetnya salah, artinya Anda bekerja untuk uang. Ya, jadi kalau dari awal Anda join di bisnis ini, fokusnya adalah bagaimana Anda mendapatkan uang, ya memang tidak salah Bapak Ibu. Tidak salah. Tapi sekali lagi tempatnya bukan di bisnis jaringan. Jadi kalau Anda hari ini bekerja untuk uang, tempatnya bukan di bisnis jaringan. Tempatnya Anda itu bekerja sebagai karyawan atau sebagai employer ya, atau Anda ya lebih baik berdagang atau jualan ya. Nah, ini kalau di sini Anda salah, maka dipastikan Anda akan sulit menemukan mitra baru. Ya. Karyawan atau sebagai pedagang. Ya, employer atau self employer.
Ya, ini Bapak Ibu. Karena apa? Kalau Anda mindsetnya bekerja untuk uang, maka kecenderungan yang terjadi adalah Anda apa ya? Setiap hari ini memprospek, itu pinginnya mereka itu join semua. Nah, dan akhirnya apa? Ketika mereka tidak join, ketika mereka Anda undang nggak hadir, ketika mereka PHP, ketika mereka menolak Anda dalam tanda kutip, ya kan, mindset Anda pasti di situ. Nanti ya bukan gagal ini ya, bukan istilahnya penundaan join, tapi mindset Anda pasti ditolak gitu. Karena apa? Mindset Anda bekerja untuk uang. Maka di sini Anda itu akan kehabisan energi, Bapak Ibu. Kehabisan energi. Ya, walaupun ada semangat 45, semangat banget lah waktu awal-awal join di Bisabi. Ya, wah impian Anda menggebu-gebu. Tapi karena mindset Anda salah di awal, maka Anda akan apa ya? Kecenderungannya setiap Anda memprospek orang, itu pinginnya itu mereka join semua. Ya, setiap memprospek orang, itu kecenderungannya pinginnya Anda itu gabung semua, nggak ada yang menolak. Ya, gabung semuanya. Sehingga ketika nanti Anda mengundang, ya, mengundang tidak ada yang hadir, ya, yang hadir pun akhirnya nggak join, ya kan? Malah PHP ke Anda, akhirnya apa yang terjadi? Anda kan akhirnya nggak dapat duit, toh. Akhirnya apa? Ketika Anda nggak dapat uang, akhirnya Anda energi Anda habis, semangatnya Anda habis, gitu loh. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau Anda terjun di bisnis jaringan, sekali lagi mindset ini harus benar-benar Anda apa ya perhatikan Bapak Ibu. Kalau mindsetnya salah, maka kesananya pasti salah. Kalau mindsetnya Anda benar, ya Anda akan benar-benar ya tidak akan pernah kehabisan energi, gitu loh. Kalau Anda fokusnya bangun aset, kecenderungannya ya Anda itu betul-betul akan bergerak, akan menyeleksi, akan menyaring siapa yang akan menjadi tim player Anda, siapa yang layak kerjasama dengan Anda. Ya, jadi kalau Anda fokusnya bangun aset, ya itu Anda itu akan bergerak cepat. Anda speed Anda itu akan tinggi. Kenapa? Ya, karena Anda mengerti bagaimana caranya menemukan tim inti itu, gitu loh. Ya, karena Anda di pikiran Anda itu bukan uang, tapi di pikiran Anda itu adalah tim inti. Di pikiran Anda itu aset. Ya, bagaimana segera Anda menemukan aset tim inti yang ada di daftar nama Anda. Ya, kecenderungannya orang yang fokusnya bangun aset itu dia akan speednya tinggi. Karena dia tahu bahwa untuk menemukan tim inti dia harus gerak cepat. Karena apa? Karena dia paham dia harus menyaring, dia harus menyeleksi. Menyaring atau menyeleksi atau bahasa marketingnya memfunneling gitu. Jadi Bapak Ibu tuh ngerti gitu loh, ya, bahwa Anda itu ya yang Anda cari itu tim inti, bukan duit gitu loh. Tapi kalau Anda hari ini bekerja untuk uang, kecenderungannya tiap memprospek orang ya gimana mereka join supaya Anda dapat duit gitu. Tapi kalau Anda hari ini bangun aset, Anda kan fokusnya nyari tim inti. Nah, tim inti ini ya untuk menemukan tim inti ini Anda harus menyaring dari sekian daftar nama Anda. Dan di sini kan Anda cukup mencari 2 tim inti toh. Di sini Anda itu cukup mencari 2 tim inti, cukup menemukan 2 tim inti dari sekian daftar nama Anda. Mungkin Anda punya daftar nama 1000, dari 1000 daftar nama itu Anda itu cukup menemukan aset Anda itu cukup 2 tim inti. Nah, karena Anda mengerti ini, maka Anda akan melakukan speed yang tinggi untuk menyaring dan menyeleksi 1000 daftar nama Anda. Misalnya Anda punya daftar nama 1000 daftar nama Anda. Gitu. Tapi kalau Anda mindsetnya bekerja untuk uang,
Ya itu, setiap memprospek, mengundang ya pinginnya hadir, pinginnya hari ini join gitu. Jadi kalau nggak hadir, wah langsung down. Kalau hari ini PHP langsung down, kalau nggak join langsung down. Nah itu kecenderungan begitu. Karena apa? Karena di pikiran Anda itu uang, uang, uang gitu. Lah kalau Anda hari ini bekerja untuk uang, mending jadi karyawan. Mending jadi pedagang. Anda jual baju langsung dapat duit. Anda jual hari ini bakso dapat duit, jual makanan dapat duit. Ya, bukan di bisnis jaringan tempat Anda. Tempat Anda salah kalau di bisnis jaringan. Kalau di bisnis jaringan itu yang ditawarkan itu sekali lagi bukan uang. Yang ditawarkan itu adalah freedom, passive income. Bebas waktu, bebas finansial, bebas hutang seperti yang ditawarkan di webinar-webinar hari Selasa Jumat oleh Pak Bayu maupun Pak Peter. Nah, untuk bisa membangun bebas waktu, bebas finansial, bebas hutang itu, Anda harus membangun aset. Nah, asetnya itu siapa? Dua tim inti gitu loh. Nah, karena di pikiran Anda ini sudah nggak ada yang namanya duit gitu loh. Anda itu jadi apa ya istilahnya itu nggak terbebani gitu loh membangun bisnis ini. Ya justru Anda akan enjoy gitu loh. Anda akan punya postur. Jadi di sini Anda jadi punya postur. Jadi ini Anda punya bargaining yang position yang kuat. Itu seperti kayak Anda itu pemilik perusahaan gitu loh. Lagi mencari dua karyawan terbaik gitu loh. Begini Bapak Ibu. Jadi Anda akan punya bargaining posisi yang kuat. Anda akan punya postur. Karena apa? Karena Anda ini lagi menyaring, lagi menyeleksi, ya kan, dari sekian orang yang lamar kerja di perusahaan Anda, dan Anda pilih, Anda saring, Anda seleksi sampai Anda ketemu dua karyawan terbaik. Nah, jadi Anda punya postur. Jadi nggak ngiba gitu, nggak mengiba-ngiba, nggak minta-minta untuk join gitu loh. Ya, justru Anda itu kalau hari ini mindsetnya bangun aset, justru Anda itu senang gitu kalau ketika hari ini menemui banyak sekali yang hari ini menolak Anda dalam tanda kutip gitu loh. Ya dalam tanda kutip menolak itu artinya dalam dalam tanda kutip mereka misalkan tidak hadir, ya mereka belum join. Nah itu Anda semakin semangat. Kenapa? Ya kenapa kok seperti itu Bapak Ibu? Karena Anda semakin dekat dengan tim inti Anda. Anda kalau punya 1.000 nih, ya 1.000 nih. Dari 1.000 ini ada dua tim inti Anda. Nah, apakah hari ini ketika Anda ya ditolak ya kan 100 orang, 200 orang, maka Anda akan semakin happy. Kenapa? Karena ketika Anda ditolak 100 tinggal 900. Ketika Anda ditolak 200 tinggal 800. Anda ditolak 300 tinggal 700. Berarti kan Anda semakin dekat dengan tim inti Anda. Karena sudah pasti 1.000% dari 1.000 ini ada dua tim inti Anda. Saya pastikan, saya garansi, kalau Anda punya 1.000 daftar nama ini, kalau Anda melakukan cara yang benar yang diajarkan Pak Bayu, dari mengundang dan seterusnya, dari 1.000 ini saya yakin, kalau prosesnya Anda benar, Anda akan menemukan dua tim inti. Artinya, ketika Anda ditolak berapapun orang di bisnis ini, ya mau dia nggak hadir, mau dia hari ini PHP, mau apapun reaksi mereka, itu nggak penting. Karena apa? Karena Anda semakin dekat dengan tim inti Anda. Tapi kalau Anda bekerja untuk uang, nggak usah hari ini nunggu ditolak 100, ditolak 2 orang aja Anda sudah down. Ditolak 3 orang Anda sudah muntaber di sini, mundur tanpa berita. Ya ditolak 5 orang, apalagi. Wassalam. Ya. Nah itu Bapak Ibu. Saya sangat menikmati bisnis ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena esensinya saya sudah mengerti dalam membangun bisnis ini. Ya, makanya selalu saya ajarkan kepada Anda ya bahwa teknik funneling itu tidak pernah mengenal reaksi dan respon prospek. Kenapa? Karena kita punya mindset membangun aset, bukan bekerja untuk uang. Ya, paham ya, Bapak ya? Selalu saya sharingkan kepada Anda, kita itu bekerja itu seperti kayak seorang petani gitu loh. Ya, seperti seorang hari ini orang pengusaha yang lagi bangun hotel lantai 20 gitu loh. Ya, lagi bangun saluran pipa
saluran pipa. Nah, panjangnya itu ya ada sekitar kalau satu pipa ya 20 pipa lah, bangun saluran pipa sebanyak 20 pipa. Ya. Nah, apa maksudnya di sini? Yang namanya petani Bapak Ibu. Nggak ada ceritanya petani itu baru nanam terus ngomongin panen gitu loh. Masa baru nanam ngomongin panen? Ya, namanya petani itu semuanya di awal tuh investasi. Investasi apa Bapak Ibu? Investasi waktu, investasi tenaga, pikiran, ya, biaya. Nah, inilah mental seorang petani Bapak Ibu. Ada ceritanya petani itu baru nanam, ya, baru baca, ya, baru sebulan 2 bulan terus ngomongin panen, nggak ada ceritanya. Yang ada itu ya beli bibit, ya beli pupuk, ya baca sawah, terus nanem, merawat, nyirami, mubuk, ya. Baru nanti setelah sekian bulan, 4 bulan, misalkan kalau padi rata-rata kan 4 bulan, baru menikmati yang namanya panen gitu Bapak Ibu. Setelah melakukan investasi waktu, tenaga, pikiran, biaya selama 4 bulan. Itu pun kalau tidak kena hama wereng. Itu pun kalau nggak kena banjir. Tetap ada risikonya Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya ketika kena risiko banjir hama wereng, apakah dia berhenti jadi petani? Enggak. Ya seorang petani itu mentalnya luar biasa ya Bu. Walaupun kena risiko seperti itu ya besoknya nanam padi lagi. Nggak ada terus jadi mutung atau down atau nggak mau lah jadi petani gitu. Ya ada yang mereka terus melakukan yang namanya ini proses menjadi seorang petani gitu. Ya bangun hotel lantai 20. Kan awalnya bangun pondasi dulu. Ya investasi waktu, tenaga, pikiran, biaya. Bangun pondasi dulu, bangun lantai 1 dulu, lantai 2, lantai 3, 4, dan seterusnya sampai lantai 20. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah ketika hari ini bangun pondasi lantai 1, lantai 2, terus berharap dapat duit Bapak Ibu? Nah, coba Anda bayangkan. Ada nggak seorang pengusaha hotel bangun baru 2 lantai, terus ngomongin apa keuntungan gitu loh, profit gitu loh. Nggak ada Bapak Ibu. Yang ada itu investasi waktu, tenaga, pikiran, biaya sangat luar biasa Bapak Ibu. Miliaran mereka keluarkan untuk membangun 20 lantai hotel bintang 5 ini gitu misalnya begitu. Ya. Nah, itu yang dilakukan pengusaha Bapak Ibu. Bangun saluran pipa. Ya. Misalkan hari ini desa Anda kekeringan gitu loh. Nah, airnya itu ada di pegunungan. Nah, untuk supaya mengalirkan air di pegunungan ke desa Anda, itu butuh yang namanya 20 pipa. Ya, masing-masing pipa itu panjangnya 100 meter. Nah, itu apa yang Anda lakukan? Ya, Anda harus menyambungkan, menggali tanah, ya, masang pipa 1, gali tanah, pasang pipa 2, kan gitu. Masa hari ini baru pipa 1, pipa 2, Anda berharap air itu sudah nyampe ke desa Anda? Ya mustahil. Ya, nah kebanyakannya orang yang bangun bisnis jaringan tuh seperti itu. Ya, baru bangun pipa 1, belum aja bangun pondasi, pipa 1 aja lo belum dibangun. Belum membangun 2 tim inti di generasi 1. Sudah berharap uang. Sudah berharap dapat profit, dapat keuntungan. Nah, ini artinya mental Anda masih mental karyawan. Mental pedagang, bukan mental seorang pengusaha, Bapak Ibu. Ya, bukan mental seorang petani, bukan mental seorang pengusaha. Tapi mental Anda itu mental karyawan. Ya mohon maaf sekali lagi, nah memang seperti itu faktanya di lapangan. Banyak orang terjun di bisnis jaringan, tapi mindset-nya, mentalnya, itu bukan seorang pengusaha bisnis jaringan. Tapi mentalnya ya mental seorang karyawan atau pedagang. Ya, kerja hari ini, dapat duit hari ini. Kerja hari ini, dapat duit bulan ini. Nah itu karyawan namanya. Makanya kalau Anda mentalnya seperti itu, nggak cocok Anda bergabung di bisnis jaringan. Nggak cocok, salah tempat Anda. Ya, kalau Anda hari ini ingin sukses di bisnis jaringan, mindset-nya harus seperti seorang petani.
Mindsetnya seperti pengusaha hotel lantai 20 ini, mindsetnya seperti orang bangun saluran pipa ini, gitu. Jadi di awal itu apa? Fokusnya apa? Investasi waktu, tenaga, pikiran, biaya, Bapak Ibu. Itu yang dilakukan dalam waktu beberapa bulan atau beberapa tahun. Kalau petani 4 bulan. Lah kalau hotel ini bisa bisa memakan waktu 3 tahun baru jadi 20 lantai. Ya, saluran pipa 20 pipa ini bisa waktu 1 sampai 2 tahun atau 3 tahun baru jadi 20 pipa. Ya. Ya, tapi pertanyaannya apakah ketika belum jadi 20 lantai mereka down, mutu enggak. Mereka malah semangat tuh bikin lantai 1, lantai 2, lantai 3 sampai lantai 20 jadi. Baru nanti di situ ngomongin apa? Profit Bapak Ibu. Baru ngomongin duit di situ gitu. Boleh ngomongin duit kalau 20 lantainya sudah jadi. Boleh ngomongin uang kalau 20 pipanya sudah jadi. Boleh ngomongin uang kalau hari ini Anda sudah investasi waktu, tenaga, pikiran, biaya selama 4 bulan kalau Anda nanam padi. Gitu loh. Nah ini Bapak Ibu, ketika mindset di sini salah, maka Anda akan sulit menemukan mitra baru. Sangat sulit. Kecenderungannya Anda akan berharap semua orang bergabung di bawah Anda. Anda kecenderungannya ketika orang tidak hadir ke webinar, ketika banyak orang undangan Anda nggak hadir, ketika banyak orang yang hadir tidak bergabung, di situ akan terjadi yang namanya apa? Anda akan down. Anda tidak semangat. Kenapa? Ya karena mindset Anda sudah salah dari awal. Gitu loh. Tapi kalau Anda hari ini mindsetnya bangun aset, mindsetnya bangun tim inti, maka Anda mau ditolak 100, 200, 300, 400, 500, nggak masalah. Pak Bayu hari ini punya 1.600 member di bawahnya, generasi satunya langsung beliau, ya itu ditolak berapa orang dari 1.600 itu? Ya ditolak ratusan ribu orang, Bapak Ibu. Bayangin, ditolak ratusan ribu. Ya. Tapi beliau tetap eksis sampai hari ini. Ya. Nah ini, ya. Nah ini mindset yang harus Anda perhatikan. Nah selanjutnya ini juga sangat penting, nomor 2. Ya. Ini saya hapus ya. Nah ini pun juga sangat menentukan. Yaitu apa? Sikap Anda terhadap perusahaan, terhadap support system, ya ini Bapak Ibu, ya terhadap produk, terhadap mentor atau leader Anda, atau sponsor Anda atau sponsor Anda. Nah ini Bapak Ibu, ketika Anda tidak punya hari ini sikap positif terhadap perusahaan, sikap positif terhadap support system AB Network, sikap positif terhadap produk AB, mentor, leader, sponsor Anda, maka ini akan memberikan efek yang sangat luar biasa terhadap perkembangan bisnis Anda. Anda pasti dipastikan Anda tidak akan benar-benar 100% all out membangun bisnis ini. Dipastikan. Kenapa? Karena Anda tidak punya keyakinan 100% terhadap apa ya? Terhadap perusahaan, terhadap hari ini support system, produk, mentor, leader, sponsor Anda. Ya. Jadi kalau Anda tidak punya sikap positif terhadap perusahaan, support system, produk, mentor, leader, sponsor Anda tidak akan all out. Anda tidak akan pede. Ya. Anda kecenderungannya ya dalam tanda kutip penuh keraguan. Anda pasti akan dalam tanda kutip tidak punya keberanian yang sangat luar biasa dalam membangun bisnis ini. Anda tidak punya postur ketika hari ini berhadapan dengan prospek-prospek Anda. Ya, ini Bapak Ibu, dari awal kalau Anda tidak mempunyai sikap yang benar terhadap perusahaan, terhadap support system, terhadap produk, mentor, leader, sponsor Anda, maka Anda tidak akan all out. Anda tidak akan percaya diri. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Maka yang terjadi itu Anda akan ya dalam tanda kutip ya mengundang orang ya seadanya ya.
Anda kecenderungannya nggak malu, takut, ya nggak berani. Itu Bapak Ibu efeknya, ya efeknya ke situ. Nah makanya disinilah pentingnya Anda itu belajar, pentingnya Anda praktek, pentingnya Anda konsultasi. Untuk apa? Untuk supaya Anda semakin memahami perusahaannya AB, support system, produk, ya apa yang diajarkan mentor, apa yang diajarkan leader, apa yang diajarkan sponsor Anda. Ya, ini Bapak Ibu. Ya, jadi sikap positif ini penting. Sikap positif ini penting. Ya, sikap positif juga terhadap hari ini member Anda, ya, mitra-mitra Anda. Ya, sikap positif juga terhadap prospek ini juga harus Anda miliki. Jadi Anda harus punya sikap positif ke semua lini. Ya, ke perusahaan, support system, produk, mentor, leader, sponsor, mitra, prospek Anda. Karena apa? Efeknya kalau Anda tidak punya sikap positif, ya maka Anda tidak akan 100% all out mengeluarkan ya energi Anda, mengeluarkan potensi Anda. Kenapa? Karena Anda tidak yakin 100% terhadap bisnis ini, gitu. Tapi kalau Anda punya sikap positif terhadap perusahaan, support system, ya, produk, mentor, leader, sponsor, mitra, prospek Anda, maka Anda akan punya keyakinan 100% terhadap bisnis yang Anda jalankan sehingga Anda pede, ya. Nah, apa yang terjadi ketika Anda punya sikap positif, maka Anda akan terus belajar, maka Anda akan terus praktek dan konsultasi untuk apa? Untuk hari ini membangun bisnis Anda. Kenapa? Anda sudah yakin. Kalau orang sudah yakin, maka dia akan upgrade kapasitas. Ya, kecenderungannya akan mengupgrade kapasitas ilmunya. Ya, rata-rata yang saya lihat, orang kalau sudah punya sikap positif terhadap perusahaan, support system, produk, mentor, leader, sponsor, mitra, prospek, ya kecenderungannya itu dia akan senang untuk mengupgrade kapasitas ilmu. Dia senang belajar, dia senang praktek konsultasi. Tapi kalau hari ini tidak punya sikap positif terhadap perusahaan, support system, produk, mentor, leader, sponsor, mitra, prospek, kecenderungannya ya jarang belajar, malas belajar, jarang praktek, jarang konsultasi. Ya kecenderungannya ya dalam tanda kutip tidak mau mengupgrade kapasitas ilmunya dalam bangun bisnis ini. Padahal sering dikatakan Pak Bayu, ya bisnis Anda itu tergantung kapasitas ilmu Anda, Bapak Ibu. Jadi bisnis Anda itu berbanding lurus ya terhadap kapasitas ilmu Anda. Jadi kalau ilmu Anda hari ini naik, ilmu Anda hari ini makin banyak, ya bisnis Anda makin membesar, Bapak Ibu. Tapi kalau kapasitas ilmu Anda itu aja, ya bisnis Anda ya itu aja, gitu loh. Itulah kenapa Bapak Ibu selalu mengatakan Anda harus belajar praktek konsultasi. Nah, kenapa orang mau belajar praktek konsultasi? Karena dia punya sikap positif terhadap perusahaan, support system, produk, mentor, leader, sponsor, mitra, prospek. Ya, karena dia punya sikap positif, maka dia 100% all out. Dia punya keyakinan 100% dan dia mengeluarkan potensi yang dia miliki. Dan dia percaya diri. Berhadapan dengan mitra latar belakang apapun, dia percaya diri. Kenapa? Karena dia sudah yakin 100% dengan bisnisnya gitu loh. Bisnis yang Anda jalanin, ya termasuk perusahaan, support system, produk, mentor, leader, dan seterusnya gitu loh. Ya, Bapak Ibu. Jadi dua faktor ini menentukan apakah Anda akan mudah menemukan mitra baru atau tidak. Tergantung dua faktor ini. Ya, jadi kalau mindset Anda salah, maka dipastikan Anda akan sulit menemukan mitra baru. Bahkan Anda nggak akan punya mitra baru. Yang kedua, kalau sikap Anda negatif terhadap perusahaan, support system, produk, mentor, leader, sponsor, mitra, prospek, ya maka dipastikan Anda juga akan sulit menemukan mitra baru. Sulit Bapak Ibu, bahkan Anda nggak akan punya mitra baru. Ya karena Anda nggak all out, Anda nggak pede, Anda nggak berani, Anda nggak punya postur jadinya terhadap siapapun yang Anda prospek. Ya, dan kecenderungannya ya Anda malas belajar, malas praktek, malas konsultasi gitu. Itu yang terjadi. Ya. Jadi dua faktor inilah yang hari ini harus Anda miliki. Karena ini juga yang dimiliki Pak Bayu, dimiliki oleh Pak Trian. Kenapa Pak Trian all out sampai sekarang? Ya karena mindset yang saya miliki itu sama persis dengan mindset dimiliki Pak Bayu.
sikap saya sama Pak Bayu, sama persis, sama-sama positif gitu loh. Makanya all out gitu loh. Makanya yakin 100%, makanya percaya diri. Mau berhadapan dengan siapapun latar belakang, apapun prospek kita all out. Kita percaya diri, kita berani. Kenapa? Karena kita punya ilmunya. Ya, karena kita punya ilmunya. Kita mempelajari support system, kita mempelajari produk, kita mempelajari apapun yang diajarkan mentor, kan gitu. Ya, makanya penting sekali Bapak Ibu nanti hadir di training DPM tanggal 15, 16, 18 itu harus hadir. Untuk apa? Untuk upgrade kapasitas ilmu Anda supaya Anda semakin paham dan semakin mengerti akan esensi bisnis ini. Ya, ini tinggal 1 menit lagi. Kita akan ketemu lagi nanti di sesi 2. Ya, tolong pastikan Anda hadir di sesi 2 supaya nanti Anda bisa semakin paham dan semakin mengerti ya esensi apa yang saya sampaikan malam hari ini. Ya, kalau Anda nggak paham, nanti Anda bisa tanya di sesi 2 atau Anda bisa konsultasi di luar materi yang saya sampaikan malam hari ini. Ya, kita ketemu lagi di sesi 2. Pastikan Anda jangan sampai nggak hadir. Pastikan hadir. Ya, siapa yang serius untuk sukses di sini itu akan terlihat nanti di sesi 2. Ya, jadi sesi 2 ini juga funneling buat kami, buat saya. Ya, karena esensinya di situ. Ya, siapa yang hadir sesi 2 berarti dia serius belajar, kan begitu. Maka pastikan diri Anda dan tim Anda di sesi 2. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Jadi 2 faktor penting ini yang harus Anda miliki untuk mudah Anda menemukan mitra baru. Ya, sekali lagi sampai ketemu di sesi 2. Sukses buat Anda semuanya.